Oke, sekarang siapkan apa namanya? Siapkan catatan sendiri ya. Terserah mau di notepad atau lebih baik lagi pakai buku tulis atau ditulis tangan biar lebih nyerap. Kita bahas dulu pertama eliminator. Eliminator ini adalah kita membahas tentang pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang membawa ke yes. Jawabannya harus yes. Oke, misal simple. Anda pengen 1 miliar, misal kayak gitu. Gobloknya kayak gitu. Oke, rata-rata orang pasti jawab yes. Kalaupun ada yang jawab enggak, ya itulah kenapa kita menggunakan itu. Kalau dia yang ngejawab enggak, ya udah itu bukan target market kita. Oke. Terus misal Bunda ingin tampil cantik dan langsing, misal seperti itu. Jawabannya apa? Yes. Kalau dia jawab nggak mau, ya udah itu bukan target market kita. Nggak usah dipusingin. Simple. Oke. Apalagi ya banyak. Misal kita mengiklanin celana gitu. Pengen tampil trendy ketika lebaran, misal kayak gitu. Simple ya. Jawabannya yes. Oke. Apalagi pengen dikagumi sama cewek-cewek, jawabannya yes. Apalagi pengen dapat suami tahun ini, pengen dapat suami yang soleh di tahun ini, jawabannya yes. Kalau no berarti bukan market kita. Beres. Oke. Itu nomor satu, nggak usah dibikin ribet. Istilahnya kita tinggal cari aja jawaban apa pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pasti yes. Kenapa? Karena kita mencari orang-orang yang memang menjawab yes. Kalau dia menjawab no, dia menjawab enggak, ya sudah itu bukan market kita. Dia juga nggak akan capek-capek untuk ngebaca iklan kita lebih panjang gitu. Oke. Selanjutnya, setelah kita udah bikin mereka yes, oke, di sini mereka udah mengatakan yes di dalam hati aja, itu mereka sudah setuju sama kita. Kita udah megang kontrol. Pakai R ya, kita udah megang kontrol mereka. Oke. Jadi kita udah megang mereka, mereka sudah mau ikutin apa yang mau kita gitu. Orang yang menanyakan itu biasanya yang megang kendali. Oke, misal saya nanya ke Anda, lo mau gak? Lo mau bisa bikin iklan modal 10.000 bisa dapat 100.000? Jawabannya iya. Ketika udah ngomong iya, gue yang memberikan pertanyaan itu gue udah punya kuasa atas lo. Oke, lo udah mulai nih mau ngikutin, lo mau ngomong apa nih? Nah, gitu. Tinggal kita cara ngomongnya untuk menggiring mereka supaya masuk ke dalam mindset kita. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya supaya mereka masuk ke mindset kita, mereka kan nggak tahu nih, mereka nggak percaya sama kita. Walaupun mereka udah jawab yes, mereka belum percaya sama kita. Itulah kenapa kita harus build connection di sini. Nah, build connection ini biasanya kita menggunakan teknik. Bukan biasanya, di sini kita menggunakan teknik yaitu small problem. Kenapa small problem? Biasanya orang itu akan merasa terkoneksi dengan orang yang memiliki masalah yang sama, dengan orang yang memiliki perasaan yang sama. Kenapa kemarin ketika demo si Ahok itu sampai jutaan orang ya itu ngumpul? Karena mereka terkoneksi dengan perasaan yang sama, dengan masalah yang sama gitu. Kenapa ketika Ahok di penjara juga banyak yang kemudian bareng-bareng mereka demo-demo juga di seluruh Indonesia. Ya sama. Jawabannya simpel, karena mereka semua terkoneksi. Apa yang membuat mereka terkoneksi? Ya terkoneksi adalah perasaan, itu satu. Perasaan yang sama, masalah yang sama. Kayak gitu. Semua pasti ngumpul. Kalau ikut seminar misal tentang seminar FB Ads gitu, tentang FB Ads. Nah, yang sangat recommend itu FB Ads seminarnya Om Agung Prabowo. Itu udah nggak ada yang lain deh tuh. Itu mantep, benar-benar mantep. Very very recommend. Nah, itu misal kita kenapa sih di Om Agung Prabowo itu ngasih harga 6 juta, bahkan katanya 7 juta sekarang ya. Tapi laku-laku aja. Gan Halid 15 juta. Si Army katanya 30 juta, malah lebih PA lagi gitu kan. Tapi laku-laku aja. Why? Karena itu dia tadi, mereka bisa build connection bahwa lu tuh untuk meraih profit ini sebenarnya bisa. Cuman masalahnya lu nggak ngerti ini. Kita build connection itu pertama dengan ngomongin dulu masalahnya. Dapat profit di toko online itu sebenarnya gampang. Asal lu tahu bagaimana cara bikin bagaimana cara mencari produk. Nah, mencari produk ini nggak semua orang tahu, nggak semua orang paham. Nah, kita build connection dengan seperti itu.
Bisa lagi kita mungkin ngomongin toko online, kita bilang ternyata cari untung di toko online itu susah karena pesaing kita sangat banyak dan mereka semua ngiklan di Facebook. Oke? Dari situ aja kita udah build connection. Iya benar kayak begini. Nah benar, udah dia jawab yes. Misal kita tanya tadi, pengen toko online Anda laku keras? Jawabannya yes dong. Terus di bawahnya kita kasih problem. Masalahnya nyari untung di toko online itu agak sulit karena pesaing kita sangat banyak dan mereka semua ngiklan di Facebook. Oke, terkonek lah tuh orang. Kenapa bisa terkonek? Karena punya masalah yang sama. Oke. Kalau orang bilang burung yang sama biasanya ngumpul di satu tempat yang sama, itu benar, 100% benar. Oke, itu nomor 2. Kita build connection dengan cara kita bangun mini story atau mini situation atau tumpukan small problem. Kalau lu bingung ya kita tumpukan small problem aja. Oke, ngomongin topi misal. Dagang topi ini, bisa nggak dagang topi dengan ini? Ya bisa. Misal pengen tampil macho, pengen cewek ngelihat Anda pengen tampil lebih macho di hadapan cewek. Yes, kalau jawabannya enggak ya berarti itu mungkin maho atau gimana gitu ya. Itu bukan market kita. Beres. Oke. Terus kemudian di sini baru kita tulis, mungkin kita sudah melakukan berbagai macam cara untuk kelihatan macho. Tapi masalahnya kok nggak ada cewek yang perhatiin ya? Oke. Apa tuh yang gue bangun barusan? Tumpukan small problem. Oke. Baru kita lanjut nih. Udah ada seperti itu, baru kita lanjut dengan hingga, sampai, until now. Oke. Atau bisa juga dengan tapi. Tapi semenjak gue menggunakan topi blablublub ini, oke, apalah itu blablublub itu. Semenjak gue menggunakan topi blablublub ini, cewek-cewek ngelihat gue seperti pengen nerekam. Oke. Hingga gue menggunakan topi blablublub ini. Semenjak gue menggunakan topi blablublub ini, cewek-cewek terlihat selalu gemes kalau dekat gue. Oke, seperti itu misal. Oke, itu kita masuk hingga, sampai, kemudian, tapi diikuti dengan grand benefit. Oke, grand benefitnya apa tadi? Ceweknya jadi gemes sama kita, jadi pengen deket-deket sama kita. Oke, semenjak gue menggunakan teknik bakti kluk. Oke, nah ini penamaan penamaan produk ya. Penamaan produk itu sebisa mungkin dibikin misterius dan gak ada di Google. Contoh, gue ketika jualan jurus Playboy di halaman 48 Anda akan menemukan sebuah teknik yang disebut teknik slippery. Teknik ini adalah teknik yang akan membuat cewek merasa nyaman dan mereka ingin selalu dekat dengan kita tanpa kita harus mengeluarkan kerayuan gombal. Oke, sangat-sangat powerful. Ketika dicari, orang nyari slippery itu apa? Slippery itu licin. Padahal gue menggunakan teknik penamaan ini adalah ketika gue bikin video sales letter, gue lagi bikin draftnya, terus kemudian kamar gue lagi dipel sama pembokat gitu. Begitu lagi dipel, gue mau ngambil minum, oh licin. Ya udah gue namain aja tekniknya slippery. Slippery emang artinya apa? Licin gitu. Tapi karena ini penamaannya begitu istilahnya misterius, begitu aneh. Nah, disitulah timbulnya penasaran. Oke, sama seperti apa sih kemarin glukogen itu kan orang awalnya nggak tahu kan, tapi karena namanya aneh orang jadi penasaran. Hajar Jahanam pun seperti itu. Oke, itu teknik penamaan. Oke, sekali lagi cukup sampai sini. Pertama eliminator dengan jawaban yes, terus kita build koneksi terserah dengan mini story, mini situation, atau paling mudah adalah dengan tumpukan small problem karena orang akan terkoneksi dengan masalah yang sama. Kemudian baru dikasih hingga gue menemukan teknik blabliblu. Oke, disinilah nama produk kita nongol dan kita sebutin teknik blabliblu ini benefitnya apa. Dengan teknik blabliblu ini maka gue sekarang ngiklan modal 10.000 bisa dapat untung 100.000 rupiah. Oke, seperti itu. Silakan nonton video ini berulang-ulang supaya paham benar-benar. Dan di video selanjutnya kita akan ngetes. Kita akan berusaha, gue akan demokan bagaimana cara menulisnya. Oke, gitu aja. Thank you very much. Bye-bye.